Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada peserta didik kelas 11 BDP SMKN 16 Jakarta. Kembali lagi kita bertemu di dalam mata pelajaran administrasi transaksi. Nah, pada kesempatan kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya telah Bapak sampaikan, yaitu mengenai SOP administrasi transaksi yang kemarin mungkin sempat terpotong oleh adanya waktu, maka pada hari ini Bapak akan mencoba melanjutkan materi yang kemarin sempat terpotong. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita tidak bertemu di dalam Google Meet ataupun Zoom Meeting, karena mengingat kalian pun juga harus menghemat kuota untuk menjalankan kegiatan pelajaran di masa PJJ saat ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Bapak telah membuatkan video pembelajaran untuk melanjutkan materi kita tentang SOP administrasi transaksi. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita yakni adalah peserta didik atau kalian akan dapat menjelaskan pengertian administrasi transaksi serta SOP administrasi transaksi dengan benar. Maka kemarin kita telah mempelajari tentang apa itu administrasi atau pengertian dari administrasi itu sendiri, lalu juga pengertian tentang transaksi, pengertian tentang administrasi transaksi serta maksud dan tujuannya, fungsi dari administrasi sendiri, manfaat, dan juga fungsi administrasi transaksi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai materi fokus selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur dalam administrasi transaksi. Nah, seperti sebelumnya, dari pengertian administrasi transaksi sendiri, bahwasanya kita ketahui penting sekali perusahaan dalam melakukan kegiatannya membutuhkan yang namanya administrasi transaksi, karena akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pemeriksaan, pengontrolan, dan pengawasan secara tidak langsung terhadap transaksi yang dilakukan oleh karyawan, terutama mengenai keuangan. Nah, dalam administrasi transaksi itu sendiri, di dalam kegiatannya tentu memiliki unsur-unsur agar dapat berjalan dengan lancar di dalam sebuah perusahaan. Nah, apa saja? Terdapat 6 unsur-unsur dalam administrasi transaksi. Yang pertama adalah manusia. Nah, manusia di sini merupakan unsur utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa tanpa adanya manusia ataupun orang-orang, artinya kegiatan administrasi transaksi tidak akan berjalan. Karena kalau tidak ada manusia, siapa yang akan menjalankan gitu. Maka di dalam kegiatan seperti penjualan, pembelian, pengawasan, penggajian, promosi, administrasi, dan lain sebagainya, itu digerakkan oleh elemen yang namanya manusia. Lalu yang kedua ada uang atau money. Nah, uang di sini merupakan komponen penting juga dalam operasional usaha. Kenapa? Karena dalam kegiatan administrasi transaksi, tentunya dalam membeli barang-barang untuk perlengkapan di sebuah perusahaan membutuhkan yang namanya uang. Nah, ini tujuannya adalah agar perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dengan adanya uang yang dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan di dalam operasional perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya adalah harta kekayaan atau material. Nah, harta kekayaan atau material ini merupakan harta kekayaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, kembali lagi sebelumnya bahwasanya unsur-unsur kedua itu ada namanya uang. Nah, dari uang tadi kita bisa membelikan
harta kekayaan untuk perusahaan yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan. Nah, maksudnya kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien di sini tidak semata-mata kegiatan tersebut dilakukan secara cepat, namun secara efektif dan efisien, yang mana dalam menjalankan kegiatannya dapat mencapai tujuan dengan alur-alur yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yang keempat ada mesin. Mesin di sini merupakan salah satu harta juga, harta kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi transaksi. Nah, ketika kita sudah memiliki uang, lalu memiliki material, selanjutnya kita memiliki mesin, yang mana digunakan sebagai proses pengerjaan hingga pembuatan laporan. Nah, dari mesin ini biasanya digunakan oleh manusia dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu yang kelima ada metode. Metode ini merupakan cara yang dilakukan dengan mengedepankan efisiensi dalam merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Nah, dari yang kita punya seperti mesin sebagai harta kita, selanjutnya manusia harus mempunyai metode atau keahlian atau cara yang dapat dilakukan untuk menggunakan mesin tersebut dalam mengerjakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, selain itu juga dalam metode kita dapat menerapkan perencanaan yang telah kita terapkan atau kita tetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan sendiri. Dan terakhir adalah pasar. Nah, pasar yang dimaksud dengan pasar sendiri di sini merupakan tujuan yang diharapkan dari kegiatan administrasi. Karena dari semua kegiatan sebelumnya, tujuan kita dalam melakukan kegiatan tersebut adalah pasar, yaitu kepada siapa produk kita akan dijual, produk kita dibutuhkan untuk konsumen yang seperti apa. Maka kita harus menentukan target pasar kita di sini sebagai tempat dilakukannya transaksi dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lalui atau kita kerjakan untuk mencapai tujuan kita, tujuan daripada di perusahaan tersebut. Nah, ini merupakan unsur-unsur dalam administrasi transaksi yang dapat kita lakukan di dalam kegiatan perusahaan. Bagaimana teman-teman? Apakah masih dalam keadaan fokus mendengarkan materi kali ini? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke materi standar operasional prosedur atau biasa disebut sebagai SOP. Di sini ada pengertian SOP menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disingkat Permenpan nomor 35 tahun 2012. Bahwasanya menyatakan standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan. Nah, dari pengertian ini kita dapat lihat bahwasanya SOP sendiri memiliki arti adanya aturan, adanya serangkaian yang tertulis dan telah dibakukan mengenai proses dari kegiatan yang akan dilakukan di suatu organisasi atau perusahaan. Bagaimanapun kegiatan itu, kapanpun harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa kegiatan tersebut dilakukan. Itu semua membutuhkan SOP di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi pengertian daripada SOP sendiri adalah aturan yang diterapkan oleh sebuah perusahaan dalam menangani berbagai kegiatan yang terjadi di perusahaan.
Jadi adanya SOP ini, kegiatan akan lebih teratur, akan lebih berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan yang menghalangi. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat adanya standar operasional prosedur di dalam sebuah perusahaan. Tentunya dalam menerapkan SOP ini akan memberikan hal positif kepada si perusahaan tersebut. Yang pertama adalah dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Tentu saja ya, karena dalam menjalankan kegiatan dengan adanya SOP, artinya di sini para pekerja sudah tahu gitu, harus melakukan apa-apa yang harus mereka kerjakan. Karena sudah tersusun dan tertata rapi di dalam sebuah prosedur atau di dalam sebuah aturan yang dinamakan SOP. Lalu yang kedua, lebih jelas mengetahui peran dan posisi masing-masing di internal perusahaan. Dan dari sini, dari SOP ini, para karyawan atau tenaga kerja akan lebih jelas gitu dalam mengetahui peran apa yang harus mereka lakukan dan posisi apa yang mereka tempati gitu, terutama di dalam internal perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja dan tanggung jawab dalam proses terkait. Dalam melakukan kegiatan ataupun pekerjaannya, dengan adanya SOP, mereka akan lebih jelas gitu, prosedur kerja yang harus mereka jalani, serta tanggung jawab apa yang harus mereka punya di dalam kegiatan sebuah perusahaan. Lalu yang keempat ada menjamin proses kerja yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berjalan sebagai mestinya. Nah tadi, karena adanya SOP atau aturan yang telah berlaku, maka perusahaan dalam menjalankan kegiatannya tinggal mengikuti urutan-urutan apa saja yang telah ditetapkan dan dijadwalkan di dalam kegiatan perusahaan itu. Lalu selanjutnya ada memberikan keterangan mengenai keterkaitan satu proses kerja dengan proses kerja yang lain di dalam perusahaan. Jadi, dalam mengerjakan kegiatan di dalam suatu perusahaan, seorang tenaga kerja ataupun karyawan sudah mengetahui gitu, kegiatan yang mereka lakukan ini sebenarnya tujuannya untuk apa. Karena dalam mengerjakannya tentu mereka harus tahu gitu, apa sih tujuan dari yang mereka kerjakan. Nah, dari sini satu proses kerja dengan proses kerja yang lain itu akan disatukan. Artinya mereka akan bekerja sama, bahwasanya mereka akan bekerja bareng-bareng dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Tentu saja ya, karena dengan adanya SOP di dalam sebuah perusahaan, semua sudah ada, semua sudah tersusun rapi dan semua sudah terjadwalkan. Tinggal bagaimana si karyawan atau tenaga kerja mau menjalankan SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, hal ini akan meminimalisir setidaknya kesalahan yang dilakukan oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Lalu selanjutnya membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedural. Apabila terjadi kesalahan di dalam kegiatan perusahaan, itu akan terdeteksi gitu. Itu akan terlihat apa kesalahan yang dilakukan oleh pekerja dan bagaimana harus diselesaikannya. Selanjutnya memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan. Nah, dari sini apapun kegiatan yang dilakukan oleh pekerja akan terekam, akan terlihat karena adanya aturan-aturan yang sudah diberlakukan gitu. Maka hal ini akan memudahkan ketika terjadinya penyimpangan untuk dilakukan langkah yang harus diperbaiki. Dan terakhir ada membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional perusahaan. Nah, jadi dalam melakukan kegiatannya apabila mungkin di dalam menjalankan untuk mencapai tujuan masih ada kegiatan yang kurang baik, nah dari situ akan menjadi penilaian khusus yang nantinya akan dievaluasi apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang mungkin menghambat setiap pekerjaan dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang prinsip standar operasional
prosedur atau prinsip dari SOP perusahaan sendiri. Yang pertama, bahwa SOP itu harus memberikan kemudahan dan kejelasan. Jadi prosedur-prosedur yang distandarkan harus mudah dan dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur atau oleh semua pekerja, terutama bagi seseorang yang sama sekali baru dalam melangsungkan pekerjaannya atau tugasnya. Lalu selanjutnya harus efisiensi dan efektivitas. Nah, prosedur-prosedur yang distandarkan merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam menjalankan proses pelaksanaannya. Selanjutnya ada keselarasan, artinya di sini prosedur yang dijalankan harus distandarkan dengan selaras dengan prosedur-prosedur lain yang terkait. Yang keempat, keterukuran kualitas. Nah, output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau artinya di sini mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Selanjutnya yang kelima, dapat menyesuaikan diri atau dinamis. Hal ini dengan kebutuhan peningkatan kualitas yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Nah, di sini artinya prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat disesuaikan gitu dengan kebutuhan kualitas pelayanannya. Yang keenam, berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Lagi-lagi di sini prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna atau kebutuhan dari konsumen itu sendiri agar dapat memberikan kepuasan pada si pengguna atau konsumen itu. Lalu adanya kepatuhan hukum. Nah, artinya prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Jadi tidak boleh semena-mena gitu. Yang delapan, adanya kepastian hukum. Artinya di sini harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum. Artinya mereka ataupun para karyawan ataupun semuanya harus mentaati, melaksanakan, dan menjadikan instrumen untuk melakukan ataupun melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukuman. Nah, setelah kita mempelajari daripada materi tentang SOP tadi, maka di sini ada sedikit tugas untuk kalian. Tugas ini harus kalian kerjakan, yaitu ada ketentuannya di bawah ini, yaitu jawaban diketik di kolom komentar sebagai bukti kalian telah menonton video ini. Nah, selain itu, Bapak juga meminta like untuk bukti kalian dalam menonton video ini juga. Nah, apa itu tugasnya? Yaitu menjawab pertanyaan yang ada di sini. Menurut kalian, mengapa setiap perusahaan harus memiliki SOP? Maka jangan lupa Bapak tunggu jawaban kalian di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah menonton video ini. Terima kasih, kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.